Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Maya di sini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Thank you. Nah, di kali ini itu aku mau buat video untuk bersihin kulkas dan juga aku mau menata toples yang aku pakai di dapurku yang tanpa kitchen set ya. Kemudian ini adalah Mas Andreas, dia lagi coba lihat kulkas aku. Jadi kulkas aku ada masalah. Bagian atasnya itu dingin, tapi bagian bawahnya itu nggak dingin sama sekali. Jadi ini lagi mau dibongkar, dilihat dulu kulkasnya kenapa. Dan ternyata kulkasnya itu pengatur suhu otomatisnya itu rusak, jadi harus diganti. Kayaknya memang udah waktunya ya, jadi ini aku cuci piring dulu. Sementara Mas Andreas keluar beli alatnya untuk menggantikan barang yang rusak itu. Nah, Mas Andreas ini itu adalah yang biasanya ngebenerin AC aku kalau ada masalah atau yang rutin mengisi freon di rumah aku untuk AC gitu ya. Nah, kemarin pas kita ngecek ternyata dia juga bisa benerin kulkas. Jadi karena itu kita panggil. Nah, aku mau rekomendasiin Mas Andreas nih teman-teman untuk yang tinggal di daerah Depok dan sekitarnya. Kalau misalkan ada masalah sama kulkas kalian atau kalian pengen mengisi freon AC atau mau servis AC, bisa menggunakan jasanya Mas Andreas ya. Dia ini kerjanya bagus kok gitu dan juga orangnya jujur. Untuk pengerjaannya sendiri itu juga rapi. Dan kalau dulu aku biasanya pakai yang di dekat rumah, tapi freonnya baru berapa lama itu udah nggak dingin AC-nya. Kalau sama Mas Andreas itu bisa bertahan lama. Nah, itu Mas Andreasnya udah selesai. Kemudian ini aku lagi memperlihatkan dapur aku yang jadinya tuh hancur-hancuran banget ya karena semua barang di kulkas itu dikeluarkan. Nah, karena udah terlanjur makanya aku sekalian deh bersihin kulkas gitu ya supaya kulkasnya juga ketika nanti diisi dengan barang-barang itu udah oke lagi dan udah bersih. Ini aku masak air panas teman-teman karena aku mau campur dengan baking soda dan juga dengan jeruk nipis itu supaya kulkasnya wangi dan bersih. Ini aku bagi dua karena aku sekalian mau bersihin dapur aku. Jadi aku mau bersih-bersih dapur, sekalian bersih-bersih kulkas dan juga menata toples aku ya di video ini. Nah, kulkas aku ini sendiri sebenarnya udah cukup lama ya. Dulu aku beli di 2014. Itu aku ganti dari kulkas lama aku yang dulu aku bawa itu dari punya mama aku malahan. Dulu kulkasnya kecil, sekarang agak besar. Tapi karena sekarang sering food preparation juga, kulkasnya lama-lama rasanya jadi kecil juga. Ya kulkas lama sih ya. Dan aku pikir dulu ini adalah LG, ternyata pas kemarin aku lagi bersihin depan pintunya, itu kan ketutup stiker dan baru kelihatan ternyata ini adalah kulkas Samsung. Jadi buat teman-teman yang dulu suka nanya ini kulkasnya tipe apa sih kalau aku bikin video tentang food preparation, aku mohon maaf ya karena ternyata bukan LG tetapi ini adalah Samsung. Nah, ini aku bersih-bersihkan freezernya dulu karena bagian freezernya ini kan keluar semua ya teman-teman, tadi dibongkar karena alatnya itu ternyata ada di bagian freezernya ini. Jadi aku utamakan freezernya dulu karena kan ada daging juga gitu ya, supaya bisa segera masuk ke dalam freezernya.
Oke, ini tadi udah aku cuci ya untuk bagian dalam kulkasnya ini. Terus sekarang sedang aku keringkan supaya bisa segera langsung kita isi kembali barang-barangnya. Oke, dan ini bagian freezernya udah selesai dan sebentar lagi kita akan turun ke bagian chiller. Nah, ini aku keluarkan lagi barang-barang dari chiller karena tadi itu belum keluar semua ya. Jadi ini adalah bagian yang aku pakai biasanya untuk menyimpan sayur-sayuran. Jadi kita bersihkan dulu. Ini aku lap-lap dulu ya, kalau bagian dalamnya aku lap. Tapi kalau yang kayak bagian kacanya itu aku bersihkan dan aku lap kembali sampai kering, lalu kemudian aku masukkan ke dalam kulkas lagi. Oke, ini untuk rak pertama itu udah selesai aku cuci dan udah aku lap bersih. Kemudian aku masukkan kembali barang-barangnya. Nah, emang rasanya lebih bersih ya ketika membersihkan dengan si baking soda ini ketimbang cuma dilap biasa gitu aja. Dan karena dia juga pakai jeruk nipis, jadi ada aroma-aroma jeruknya itu juga membuat lebih segar. Oke, ini bagian rak kedua dari chiller itu udah selesai aku cuci dan sudah dibersihkan juga bagian dalamnya. Dan ini aku mulai menata kembali barang-barang yang ada di rak kedua ini. Kemudian aku beralih ke bagian pintu. Ini juga aku cuci bersih dan kemudian aku lap kembali, lalu aku sudah menyusun kembali. Biasanya aku taruh minuman di situ ya. Lalu untuk bagian bawah nih yang biasanya aku simpen sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, ini juga udah aku cuci, udah aku lap bersih dan aku tata kembali barang-barangnya sebelum aku masukkan lagi kembali ke dalam chiller. Oke, beres-beres kulkasnya selesai dan ini karena masih ada bagian bawah yang kosong, aku pindahkan. Dan selanjutnya ini aku mulai menata kembali toples, aku kembalikan ke tempatnya. Dan kali ini aku mau lap-lap ya untuk toples-toples yang ada di bagian luar ini. Karena kan walaupun dalam kondisi tertutup, biasanya bagian tutupnya itu juga tetap kotor karena kena debu sehari-hari gitu ya.
Dan inilah air yang tadi aku pakai untuk bersihkan kulkas. Nah, bisa dilihat kan kalau ternyata memang cukup kotor. Walaupun nggak kotor-kotor banget ya, warnanya agak berubah karena kan ada jeruk nipisnya juga. Oke, ini aku buang dan kemudian aku cuci bersih kembali baskomnya gitu ya, supaya kotoran-kotorannya itu juga nggak nempel. Berikutnya aku mau unboxing dulu karena ini ada paket yang datang. Jadi ini barang pertama, ini aku beli baking paper karena pas banget baking paper aku itu udah habis. Nah, baking paper ini biasanya aku pakai kalau aku mau buat kue untuk dijual ya. Nah, kemudian ini aku sedang unboxing ya rak besi. Ini sama persis dengan yang aku pakai untuk toples dan juga untuk botol minyak tuh yang ada di bagian belakang dari barang yang aku unboxing ini. Nah, barang ini lama banget kosong. Ini aku beli di Shopee. Nanti nama tokonya akan aku taruh di description box ya untuk link pembeliannya. Jadi sekarang udah ready lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli dan kemarin udah nanya-nanya, cepetan deh cus beli gitu ya. Karena ini barangnya bagus banget menurut aku. Dia tuh barangnya dari besi. Warnanya ini bukan hitam ya, tapi kayak coklat tua pekat gitu. Nah, ini cukup untuk kalau aku pakai toples yang kecil-kecil dari IKEA ini cukup untuk 8 buah. Nah, lumayan banget gitu kan. Aku pilih ini juga karena aku pikir ya udahlah, aku udah punya satu dan udah terlanjur aku taruhin toples-toples ini juga. Ya udah biar sekalian serasi aja gitu loh. Jadi 1 ton. Nah, jadi sudah selesai aku susun gitu ya, dan sekarang kita mau taruh di tempatnya. Ini sebenarnya aku agak bingung sih ya buat naruh posisinya bagaimana. Jadi ini aku mau coba-coba dulu posisi enaknya itu aku taruhnya seperti apa. Oh ya, aku lupa, tadi aku belum memperlihatkan yang sudah aku susun. Nah, jadi ini kulkasnya udah terlihat lebih bersih dan lebih kosong juga. Dan memakai plastik IKEA untuk food preparation itu ternyata cukup menolong ya. Walaupun sebenarnya aku lebih prefer untuk memilih yang silikon nih teman-teman ketimbang yang plastik biasa. Nah, untuk yang bagian freezer ini juga udah oke. Ini masih agak banyak ya stoknya karena aku belanjanya juga baru semingguan. Jadi barangnya itu masih banyak yang belum termakan gitu karena aku stok untuk 2 minggu. Selanjutnya aku mau buat kue teman-teman. Ini adalah 60 gram margarin, kemudian setengah sendok teh garam, lalu ini 1 sendok teh ragi instan, kemudian ini adalah 90 gram gula pasir, lalu ini ada 2 butir telur, dan untuk toppingnya itu aku akan pakai almond slice. Nah, kemudian ini adalah fiber cream yang aku kasih dengan air sebanyak 100 ml, lalu 250 gram tepung terigu di sini. Kemudian ini adalah sari pandan sebanyak 50 ml. Pertama yang kita lakukan adalah kocok lembut margarin dengan garpu, kemudian nanti akan kita sisihkan. Nah, kue apa sih teman-teman yang mau aku buat? Ini adalah kue bluder pandan untuk 2 telur yang bikinnya itu nggak pakai ribet. Jadi ini no mixer ya teman-teman, gampang banget dan dijamin ini anti gagal selama memang ragi kalian masih bagus. Jadi ini kita kocok lembut aja nih dengan garpu, nggak perlu pakai mixer. Dan nanti kuenya itu tetap enak ya walaupun nggak pakai mixer. Oke, selanjutnya kita akan campurkan ragi teman-teman dengan tepung terigu, kemudian juga campurkan gula, kemudian juga campurkan nanti dengan margarin yang tadi gitu ya. Kita akan kocok sampai rata. Nah, ini aku mencampurkan margarin dengan campuran tepung yang tadi itu dengan menggunakan whisk ya. Jadi kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata.
untuk 2 butir telur tadi kita taruh di dalam wadah, lalu kita campurkan garam, lalu kita aduk rata teman-teman. Kemudian kita akan mencampurkan air sari pandan atau ekstrak pandannya. Kemudian kita campurkan air larutan fiber cream tadi. Ini adalah pengganti santan ya. Kita kocok aduk rata semuanya sampai semuanya tercampur rata. Kemudian setelahnya kita tuang campuran itu ke dalam campuran tepung terigu tadi ya. Kemudian kita aduk rata dengan menggunakan whisk sampai semuanya nanti itu tidak ada lagi terlihat terigunya aja gitu ya. Jadi pokoknya sudah sampai semuanya tercampur rata. Dan inilah hasil akhirnya nanti ya teman-teman, bisa dilihat. Nah jadi adonannya itu kental, dia nggak encer ya teman-teman. Kemudian kita akan tuang ke loyang yang akan kita pakai untuk panggang. Di sini aku menggunakan loyang tulban dengan diameter atas itu 26. Teman-teman bisa pakai loyang apapun yang ada di rumah ya, nggak harus persis seperti loyang yang aku pakai. Gitu. Kemudian nanti akan kita ratakan. Oke, lalu akan kita diamkan selama 45 menit ya teman-teman. Nah biasanya ini akan mengembang 2 kali lipat. Nah ini udah selesai, udah aku taruh almond slice juga untuk toppingnya dan kemudian akan kita panggang. Nah ini aku panggang dengan suhu 190 derajat, itu selama 25 menit. Ovennya jangan lupa dipanasin dulu. Nah teman-teman, kemudian ini aku mau bersihkan saluran pembuangan yang dari sink aku. Itu tadi barusan aku siram dengan air panas. Kemudian ini aku taruhin baking soda gitu ya, sekitar 3 sendok. Kemudian aku siram kembali dengan air panas. Nah ini tuh untuk supaya saluran pembuangannya itu jadi lebih bersih ya. Demikian yang aku baca dari artikel di Kompas. Nah aku sih ngerasanya sih memang setelah aku siram dengan air panas dengan baking soda itu, dia jadi lebih bersih dan juga nggak berbau ya teman-teman. Gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau lebih wangi, bisa dikasih dengan perasan air jeruk nipis. Nah ini juga jadi lebih bersih menurut aku, karena kan biasanya kalau cuci piring banyak sisa-sisa makanannya ya, seperti itu. Oke, next teman-teman, ini aku sudah mulai untuk membersihkan meja dapur aku. Jadi tadi habis unboxing gitu kan ya, habis banyak melakukan kegiatan di hari ini, jadi mejanya mau aku bersihkan. Nah ini juga tadi udah aku pakaikan baking soda sama jeruk nipis, jadi biar dia kinclong dan wangi. Nah jadi seperti itu penampakan dari rak toples yang baru aku beli. Jadi aku satukan aja keduanya ke ujung, nanti kita bisa lihat di akhir ya. Ini aku lagi membersihkan bagian yang di dekat talenan. Next selanjutnya adalah kompor ya teman-teman. Jadi aku rutin membersihkan kompor itu setiap hari. Nggak harus setiap kali habis masak sih biasanya, tapi kalau misalkan dalam sehari itu pasti adalah aku bersihkan gitu ya. Biasanya sih di malam hari pada saat mau tidur dan memang sudah tidak ada lagi aktivitas yang menggunakan kompor. Nah, kalau misalkan memang di siangnya itu menggoreng dan cukup banyak gitu ya tumpahan minyaknya, ya mau nggak mau aku bersihkan gitu, tapi tidak dengan air panas ataupun tidak deep cleaning seperti ini. Kalau ini kan jatuhnya jadi kayak deep cleaning ya, karena aku pakai dengan baking soda dan kemudian juga aku pakai dengan perasan jeruk nipis gitu. Jadi biasanya kalau aku bersih-bersih deep cleaning seperti ini,
Itu aku lakukan kalau memang beberapa hari sudah dipakai gitu ya, dan banyak yang kita masak dengan cara digoreng. Selanjutnya aku membersihkan backsplash. Nah, seperti yang selalu aku bilang, karena backsplashnya ini putih, jadi memang sering-sering dibersihkan. Karena kalau misalkan ada kayak cipratan minyak atau cipratan makanan yang dimasak, itu pasti kelihatan banget di area yang dekat kompor tadi. Berikutnya aku geser ini ke arah yang biasanya aku pakai untuk Magicom. Nah, biasanya aku juga suka potong-potong sayuran di situ, terus kemudian food preparation juga di bagian situ. Jadi kita rutin bersihkan supaya memang bersih dan tidak ada kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang menempel. Oke, bersih-bersihnya sudah selesai teman-teman, dan ini aku buang airnya, terlihat tidak terlalu kotor-kotor banget. Jadi kalau memang kita rutin untuk rajin membersihkan dapur, sebetulnya dapurnya itu nggak akan sampai terlalu kotor-kotor banget ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kuenya udah jadi, udah selesai gitu ya. Tapi kayaknya tadi tuh aku mungkin terlalu panas ya, jadi dia bagian atasnya itu terlihat lebih coklat. Tapi nggak apa-apa sih, ini nggak nyampe yang gosong gitu. Dan ini rasanya tuh enak ya, walaupun memang dia tidak yang mengembang banget gitu. Karena aku juga pakai loyangnya, ini kan loyangnya lebar banget. Jadi kalau untuk kayak 2 telur gitu memang kurang. Kalau mau terlihat ya kayak lebih tinggi atau lebih bagus, memang kita harus pakai loyang yang size-nya itu lebih kecil. Nah ini aku coba potong karena suami aku udah mau minta-minta untuk nyobain. Dia penasaran seperti apa sih emang rasanya gitu ya. Nah kalau menurut aku, walaupun ini dengan 2 telur dan kita tidak pakai mixer di sini gitu ya, hanya dikocok dengan garpu aja tadi si menteganya, ini rasanya tuh tetap enak dan dia tuh bukan nggak bantet ya. Tadi kan kita lihat adonannya kental banget tuh. Tapi ternyata ini rasanya enak teman-teman. Jadi bisa jadi alternatif banget nih buat cemilan gitu ya kalau di akhir bulan pada saat kita harus mengirit budget. Oke, sekarang cek dan dicek. Udah bagian terakhir, ini tadi pintu kulkasnya juga sudah aku lap ya teman-teman dengan si air campuran baking soda sama jeruk nipis tadi. Dan sekarang mari kita lihat hasil dari bersih-bersih tadi. Ini bagian toples-toples tadi sudah dilap dan sudah bersih. Nah untuk kompor itu tadi tungkunya aku cuci. Kemudian itu aku taruh di situ supaya airnya ditiriskan gitu ya. Oke, ini meja dapurnya juga udah kinclong. Aduh aku rasanya happy banget ya kalau udah habis bersih-bersih terus ngeliatin dapurnya udah bersih kayak gini. Oke, kompor juga udah oke, udah bersih gitu ya, udah celing-celing. Untuk backsplash itu juga udah bersih karena tadi kan kita sudah bersihkan. Nah jadi kalau udah dibersihkan seperti ini itu rasanya tuh jadi nyaman gitu ya dan happy. Yang jelas itu bisa membuat mood jadi sangat bagus banget di besok paginya gitu ya kalau kita mau masuk dapur lagi. Jadi seperti itu sih ya yang aku rasakan teman-teman. Beda orang beda pendapat sih ya gitu. Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Oke, dan ini adalah kuenya yang tadi sudah kita panggang itu, bluder 2 telur ini. Nanti resepnya ini akan aku taruh di description box ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cobain, teman-teman bisa lihat di description box aku untuk resepnya. Dan terakhir ini adalah toples yang sudah aku susun di tempat yang tadi teman-teman. Jadi penampilannya jadi seperti itu. Kalau menurut aku sih jadi terlihat lebih rapi dan lebih matching ya. Karena dia kan sama bentuknya. Jadi terlihat kayak lebih senada. Nah ini aku geser ke bagian ujung aja. Nggak terlalu dekat kompor banget lagi. Jadi nggak terlihat kayak terlalu menumpuk gitu ya di dekat kompornya. Nah jadi seperti ini teman-teman cara aku menata toples bumbu di rumah aku untuk
dapur yang tidak menggunakan kitchen set. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir ya teman-teman. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.